Ya, halo teman-teman semua. Hari ini gue mau nginfoin gue lagi dapat kabar kurang baik. Bukan gue dapat kabar sih, tapi gue lihat langsung dan gue mau ngasih kalian info kabar kurang baik dari gue karena motor R25 gue hilang. Hilangnya itu mulai dari jam 12 sampai jam 6 pagi. Jadi jam 12 itu gue masih kebangun. Setelah itu gue jam 3 masih kebangun, jam 5 gue masih kebangun, dan setelah itu setengah 7 gue keluar rumah. Jadi kemungkinan itu motor hilang dari jam 12 sampai jam 6 gitu. Nah, pada saat gue keluar rumah itu motor udah nggak ada. Posisinya pagar udah kebuka dan gembok motor gue yang di motor ini kan pakai kayak kode gitu bro, buat mecahin kodenya. Nah, itu juga udah kebuka. Dan di gembok pagar itu gemboknya udah hilang. Nah, jadi posisinya ya begitu, motor gue udah raib. Buat teman-teman semua yang nemuin motor gue atau ada info mengenai motor gue, tolong segera diinfo ke gue, karena gue hari ini mau langsung ke Polres terdekat di Bogor di Jalan Pajajaran. Terus banyak yang nanya, mungkin teman-teman bilang hilangnya di daerah mana? Hilangnya itu di daerah Kedung Halang bro, di daerah Kedung Halang, di perumahan gue di Kedung Halang. Nah, jadi tadi pas pagi itu warga udah pada ngumpul di depan rumah gue karena gue bikin laporan ke Pak RW kan. Nah, terus langsung pada ngumpul. Ternyata jadi kan gini bro, di perumahan gue ini ada dua pagar. Yang satu pagar itu selalu ketutup, yang kedua ditutup juga tapi itu permanen yang kedua, jadi nggak pernah dibuka. Nah, pada saat gue kehilangan ini, Pak RW nya langsung ngecek di tempat yang kedua itu yang bener-bener permanen nggak pernah dibuka, itu udah kebobolan gitu. Jadi malingnya ya udah ngebobol semuanya sih gitu. Nah, jadi ya mungkin ini bukan rezeki gue. Jadi bener-bener di perumahan perkomplekan kecil gue ini baru kehilangan motor tuh baru motor gue doang gitu. Jadi ya memang bener-bener apes, dan kayaknya memang gue udah diincar sih, udah nyamuk. Jadi ya gimana ya, bismillahirrahmanirrahim aja lah. Gue sih berharap itu motor, ya gue nggak munafik ya, gue jujur, gue ikhlas kalau memang tuh motor nggak balik. Tapi jujur di hati kecil gue, kalau memang tuh motor bisa balik ya alhamdulillah gitu. Karena di situ gimana ya, motor perjuangan gue lulus kuliah dulu sih. Pas gue lulus kuliah, gue beli motor pertama kali yang bener-bener pakai duit gue sendiri itu ya motor R25 itu gitu. Jadi kalau kalian bisa bantu posting di story, gue minta tolong bantuannya, karena makin banyak kalian posting di story, makin banyak orang yang lihat. Jadi mungkin makin banyak orang yang aware juga gitu, bisa ngelihat. Misalnya bukan anak-anak motor nih, terus ngelihat story kalian, wah ini kayak gue kenal nih motor, bisa ngasih info, saling info ya. Gue berharap gitu aja sih. Kalaupun memang itu motor nggak ditemukan ya udah gitu, berarti bukan rezeki gue gitu. Jadi mungkin nanti kedepannya siapa tahu gue dapat rezeki baru ya kan, dapat motor baru yang lebih dari R25 tersebut gitu. Dan kalau seandainya kalian nanya ciri-ciri motor gue kayak gimana, nanti ada ini gue bikin di YouTube sama di Instagram ya. Kalau di YouTube nanti di samping kanan gue nih bakal gue kasih lihat video-videonya dari awal, udah kalian lihat kan tipe-tipe motor gue, ciri-cirinya. Nah, yang pasti kalau di motor gue itu bannya udah gede banget, udah ukuran 180, depannya 120. Jadi udah nggak kayak R25 pada umumnya lah. Bannya tuh kelihatan lebih gede, warnanya juga warna jarang, warna abu-abu. Jadi gue mau semua hari ini gue edit YouTube, Instagram semuanya itu cepat selesai deh urusannya. Jadi biar hari ini ke-upload semua, tersebar kemana-mana, teman-teman bisa saling bantu ke gue dan bisa lebih cepat diketemuin gitu. Jadi gue mau berusaha dulu lah setidaknya gitu, walaupun gue mencoba belajar ikhlas gitu, maksudnya nggak pusing-pusing banget. Sebenarnya gue dibilang pusing ya, tapi gimana ya, ya udahlah gitu kan. Soalnya gue udah gembok dua gitu, udah gembok dua, satu di motor gue, satu lagi di pagar gitu. Kalau seandainya gue pusing pun ya gue udah ngelakuin yang paling bagus gitu, udah ngelakuin yang paling baik gitu buat mau ngamanin motor gue. Tapi kalau memang hilang ya udah gitu, berarti ya memang cobaan gitu dari Allah kan. Mungkin gue kurang beramal atau mungkin gue kurang ngapain ya gitu sih bro. Sorry nih gue ngomongnya rada-rada gimana, karena jujur hati gue nggak tenang banget nih, risau banget gitu. Tapi ya udah gitu ya, gimana ya, mungkin habis dari sini gue langsung ke polsek terdekat. Tadi gue udah nelpon temen gue, sahabat gue sendiri, anak motor juga. Jadi gue nelpon dia pagi-pagi, udah bangun juga. Kata dia langsung bikin ke kantor polisi, nanti minta surat LSPT apa-apa. Nanti setelah itu gue bakal kontak dia lagi buat dibantu. Jadi prosesnya insya Allah jadi lebih cepat gitu. Nah, jadi dari sini gue bakal naik Gojek dulu ke daerah Pajajaran, Polsek apa Polresta ya, gue nggak tahu deh.
Nah, jadi dari situ gue buat laporan. Ya semoga aja setelah gue buat laporan itu bisa dibantu dari pihak kepolisian ya. Ya gue berharap kalau emang rezeki gue nggak kemana-mana gitu. Ya jadi lucunya juga di lucunya juga di cerita kali ini, selain selain pagar sama motor gue yang udah digembok, itu pintu utamanya kan gue ada 2 pintu utama nih di komplek kecil gue. Ada pintu utama, ada pintu kedua. Nah kalau pintu utama itu memang selalu digembok pada saat jam 6 pagi dibuka. Kalau pintu kedua itu dia adanya di sebelah kanan, itu selalu digembok dan itu permanen sifatnya. Tapi sekarang yang permanen itu bisa dibuka gitu. Gue nggak tahu tuh dari pihak malingnya memang udah gimana. Jadi itu yang permanennya dibuka juga bro, gitu. Jadi ya udahlah gitu. Memang bukan rezeki gue gitu. Dia seniat itu ya kan ngambil motor gue yang biasanya pagar itu selalu digembok permanen, jadi kebuka gitu. Gara-gara pengen ngambil R25 anjir. Ya gue masih bisa ketawa, masih bisa sedih, campur aduk, tapi ya mau bagaimana lagi gitu, emang bukan rezekinya kan. Jadi ya bismillahirrahmanirrahim. Ini juga video bakal gue update terus nanti sampai mana. Ini buat pelajaran ke kalian semua aja sih. Kalau seandainya gembok motor itu nggak 100% aman gitu. Jadi kalian sebisa mungkin kalau memang lagi bangun dari tidur kalian, sebisa mungkin kalau masih kuat cek aja deh kondisi motornya gimana gitu, masih ada apa enggak. Gue nyesel juga sih, biasanya gue selalu buka jendela, tirai jendelanya, terus gue lihat motor gue gitu. Tapi ini nggak ada niat gitu kayak kayak gue dibikin kayak jadi males atau pules ya. Gue nggak percaya lah ya itu ada kayak gendam atau ilmu itu, tapi memang keadaannya gue jadi kayak mager banget, bisa pas gitu ya kan. Ya udahlah, jadi ya uts lah, namanya musibah. Jadi ya begitu aja sih bro. Ya ini gue mau ke Polresta, gue udah mau siap-siap segala macam untuk posisinya. Motor gue rasa sekarang masih di daerah Bogor sih, orangnya nggak bakal berani ngeluarin dari daerah Bogor sih. Ya gue yang gue takutin sih itu nanti dipretelin aja sama dia gitu. Jadi kalau untuk ciri-cirinya ya pokoknya bannya gede di luar R25 pada umumnya. Terus ada beberapa nggak pakai spakbor, jadi udah potong spakbor. Terus di spion kirinya itu ada mounting buat GoPro, sama di tempat jok belakangnya, di paling belakangnya tuh ada mounting juga buat GoPro gitu. Jadi kalau kalian menemukan ciri-ciri seperti itu, mohon laporin gue ya. Bismillahirrahmanirrahim, semoga tuh motor ketemu, amin ya Allah.